sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatal kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Khususon ila hadratir ruhi Syekh Ahmad Sohibil Wafat Ajul Arifin al-Musannif Adal Kitab Ikaramati Mursyiduna wa Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Qasim wa al-Maslul. Allahumma alif baini wa baina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teriring karomah pangarsa Abah, semoga kita semua yang bisa bergabung di dalam majelis Manaqib online ini, semuanya, segalanya, selamanya nantiasa ada di dalam lindungan karomah pangarsa Abah, sehingga segala hajatnya dikabul, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan dunia, dan senantiasa diwusulkan oleh pangarsa Abah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan yang Allah muliakan, alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa lagi. Saya bisa menemani untuk melanjutkan salah satu kewajiban kita, yaitu ilmiah, dengan terus membuka mutiara-mutiara yang terpendam di dalam kitab Miftahus Sudur. Kita masih membahas pasal 2 pada bagian terakhir tentang kaifiat dzikir jahar. Kalau tidak salah, di catatan saya di kitab ini, kemarin kita sudah membahas bahwa jika zikir dilaksanakan dengan kaifiat yang benar, maka akan menghasilkan nur zikir. Itu yang harus kita yakini. Jadi sekali lagi, ketika kita melaksanakan kaifiat zikir yang benar, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan. Baik, kemarin kita sudah membahas, jika zikir dilaksanakan dengan kaifiat yang benar, maka yakinlah itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan nur zikir. Itu yang harus kita yakini. Nah, nur zikir ini ketika masuk ke dalam kolbu kita, cirinya nanti akan menghadirkan rasa. Ini yang disebut oleh pangarsa Abah, yang disebut dengan rasa ruh kita. Rasa apa itu? Itulah rasa yang di dalam kitab ini disebut dengan hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Hayatun abadiyatun ukhrawiyatun itu adalah hadirnya rasa kehidupan keakhiratan yang abadi. Jadi ada sebuah dzauq itu. Dzauq itu rasa yang paling dalam, suatu rasa yang bisa memblok, mematikan rasa-rasa kehidupan dunia yang fana ini. Apa itu rasa-rasa kehidupan dunia? Mari kita renungkan. Rasa kehidupan dunia itu kan rasa kehidupan yang hiruk pikuk, dikejar-kejar kebutuhan dunia, dikejar-kejar masalah, yang punya masalah, yang tidak punya masalah mencari masalah. Itu masalahnya. Banyak orang yang menyelesaikan masalah dengan cara membuat masalah. Itulah kehidupan dunia. Apalagi rasa kehidupan dunia itu risau. Apalagi ya berbagai tuntutan-tuntutan, keinginan yang dihadirkan oleh cita rasa
ini panca indera kita. Itulah rasa kehidupan dunia. Nah, ketika dzikir itu dilaksanakan dengan benar sesuai dengan petunjuk mursyid, maka nanti akan menghadirkan nur dzikir. Nur dzikir inilah nanti cita rasa seluruh panca indera kehidupan dunia yang fisik yang disebutkan tadi itu diblok, gitu. Semuanya diblok, dimatikan. Dengan bahasa lain, kita menyebut ya nyuwun sewu ya, mati rasa gitu, tapi dalam arti positif gitu. Mati rasa apa? Mati rasa urusan dunia yang tadi. Yang muncul apa? Yang dimunculkan dan diberi oleh Allah, itulah yang disebut rasa sebaliknya, yang disebut dengan kitab ini hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Cita rasa kehidupan akhirat yang damai, aman, nyaman, tenang, tidak ada rasa takut, itulah rasa surgawi. Begitu. Bahkan puncaknya ketika sampai kepada zaman keramat gitu. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang kebatinan sering menyebut zaman keramat, yaitu detik-detik ketika ruhnya keluar harus meninggalkan badan, dia tidak merasa apa-apa. Tidak ada yang disebut dengan bukan culture lag lagi gitu, tetapi perpindahan alam yang sedemikian dahsyat. Yang sedemikian dahsyat itu karena kita sering menyaksikan, mendengar. Kalau saya sendiri S3 itu kan khusus meneliti kondisi orang-orang yang mengakhiri hayat di rumah sakit. Orang-orang yang mengakhiri hayat dalam keadaan sakaratul maut itu ternyata Masya Allah dahsyat sekali itu. Nyawa keluar tidak tahu jalan keluar kan gitu. Sehingga mengalami rasa guncangan yang sangat luar biasa. Nah, bagi orang yang sudah dihadirkan rasa hayatun, abadiyatun, ukhrawiyatun, itu saja tidak terasa. Kemarin kita cerita bahwa bagaimana iwan-iwan kita yang sudah mendahului berkumpul dengan ahli silsilah, itu rata-rata soft aja gitu mereka lewat. Ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa rasa itu ada, dan itu harus kita kejar terus, harus kita kejar terus, harus kita kejar terus, sampai nanti Allah mencurahkan kajembaran rohmaniyahnya, sampai nanti Allah menjadab kita, menarik kita sampai kepada suasana dan rasa seperti itu. Ya, sehingga jenenge wong Jawa jenenge alam yang nang ning nong gitu. Nang ning nong. Ya. Bunda nih pasti guyu tuh, tahu tuh. Bahasanya nang ning nong itu enggak kayak sekarang. Sekarang tuh rawah riwih riweh gitu ya. Rawah riwih riweh. Ya pokoknya gitulah sehingga jadi si riweh gitu. Ini enggak nang ning nong aja gitu ya. Padahal tubuhnya itu masih hadir, eksis, hidup di dunia ini secara normal. Nah, itulah yang disebut dengan suasana antal maut qoblal maut. Jadi sering kan kita mendengar istilah ini. Dulu kita orang ngertos apa jenenge wong mati sadurunge mati gitu. Wong orang yang masih hidup gimana ini? Itu yang dimaksud, jadi dimatikan rasa-rasa hiruk-pikuk duniawinya secara indrawi, dihadirkan rasa hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Apakah ini hanya hoax gitu? Hanya dongeng? Enggak, kata Nabi. Sampai Rasulullah mengatakan waman arada yaldur ila mayyit yamshi ala wajhil ardi falyandur ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jika kalian tidak percaya dan kalian ingin melihat bagaimana ada mayat hidup yang dia berjalan di atas bumi, itu lihat Abu Bakar. Itu Rasulullah sampai menyatakan begitu. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sudah tidak mendengar dengan rasa pendengaran dunia, sehingga hiruk pikuk dunia lewat saja. Sudah tidak melihat dengan penglihatan indera dan fisik dunia, yang melihat hanya yang senang-senang saja. Nona-nona mah dilihat, nini mah lewat, meren gitu. Abu Bakar tuh lewat dari dunia itu. Sudah tidak merasa dengan rasa-rasa cita rasa kehidupan dunia. Yang ada, yang hadir adalah perasaan langgeng rasa akhirat, kehidupan yang abadi. Itulah dahsyatnya nur dzikir menyibak portal batas kehidupan. Itu kira-kira. Ya. Nah, kita lanjutkan bahasan kita.
apalagi fungsi dari nur dzikir yang harus kita capai itu. Kita lanjutkan bahasannya. Di sini ada hadis faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yanduru binurillah alladzi khalaqa minhu. Kata Nabi, seorang mukmin itu yang sudah sampai ke tahap yang tadi, yang sudah diberi nurullah di qalbunya tadi, maka seorang mukmin itu dia memandang, pandangannya itu sudah diliputi oleh nurullah, nur yang tadi itu yang dihadirkan oleh Allah di mata kolbunya. Sehingga seluruh pendengaran dan panca inderanya itu sudah diliputi oleh nurullah. Dalam hadis yang lain disebut dengan hadis al-qurbu ya. Hadis al-qurbu ini itu orang yang sudah betul-betul menyatu dengan kekasihnya, dicintai oleh kekasihnya, sehingga pandangannya bukan pandangan dia, pendengarannya bukan pendengaran dia, penglihatan bukan penglihatan dia, penciumannya bukan penciuman dia, tapi penciuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nur inilah yang hadir apabila qalbunya itu sudah disinari oleh nur Allah. Dari mana itu? Dari hasil zikirnya. Baik. Nah, kemudian di sini disebut waqala Umar radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ra'a Rabbi qalbi binuri Rabbi. Hatiku melihat Robku dengan nur Robku. Ra'a Rabbi qalbi binuri qalbi. Hatiku melihat Robku dengan nur Robku. Ada bahasa yang harus kita hati-hati mewaspadai. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku bermakrifat kepada Robku dengan Robku. Maksudnya ini gitu. Aku kolbuku melihat Robku dengan nur dari Robku. Ini yang dimaksud. Sehingga kolbunya itu kan sudah diliputi oleh nur. Sehingga ketika mata kolbunya melihat, karena di situ ada nur ilahi, maka dia bisa sampai kepada tahap apa yang disebut dengan ru'yatullahi ta'ala. Hanya di sini kita harus hati-hati. Jadi kolbu melihat Allah dengan nur dari Allah. Maka di situ kan sering ada terjadi perdebatan. Apakah memang manusia bisa melihat ilahi? Itu persis seperti kasus Sayyidina Ali sedang sholat. Ketika Sayyidina sedang sholat, ada sahabat namanya Jilib gitu. Si Jilib ini melihat cara sholatnya Sayyidina Ali. Dia ngintip gitu. Kok Ali ini sholatnya begitu ya? Ini kayak cakap-cakap dengan Tuhan. Kayak ngomong, kayak melihat, kayak apa. Selesai sholat Jilib dinanya. Nah, wahai Ali, kok sholatnya kayak gitu? Emang kenapa gitu kata Sayyidina Ali? Sholat itu kayak ngomong, kayak cakap-cakap, kayak melihat gitu loh. Melihat dan berhadapan dengan Tuhan sehingga kamu cakap-cakap seperti itu. Apa kata Sayyidina Ali? Ya rugi dong. Anda punya Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dijumpai. Wah, kaget tuh sih. Emang bisa dilihat? Bisa, kata Sayyidina Ali. Emang lu ngelihatnya pakai apa? Iya, bukan dengan mata ini. Sayyidina Ali. Aku melihat Rob dengan mata kolbuku. Yang di mata kolbuku itu ada nur ilahi. Harus sampai ke situ. Pokoknya terus saja berjalan sampai Allah mengasihani kita. Kasihan sekali ini bunda kita yang terus dia merangkak menuju aku. Sampai kata Allah, malaikat, ambil tuh hambaku yang itu, yang dia tanpa lelahnya untuk terus menuju kepadaku. Ambil. Jadab. Ya, itulah dahsyatnya dari nur yang dihasilkan oleh zikir. Nah, pandangan seperti ini, pandangan tentang bab ru'yatullah itu adalah pandangan yang tidak akan didapat katanya kecuali dari zikir yang zikirnya itu sudah menghadirkan nur. Ya. Meskipun dalam masalah bab ru'yatullah, bab tentang melihat Allah itu saya tambahkan sedikit ya, ini kita tambahkan sedikit wawasannya. Ada 3 aliran besar dalam bab ru'yatullah. Aliran yang pertama yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Baik oleh mata zahir maupun oleh mata batin. Itu aliran yang pertama.
aliran ini dipelopori oleh aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang mengutamakan rasionalisme dan akal. Dan aliran-aliran ini sudah banyak dikafirkan oleh para ahli tauhid dan juga ahli tasawuf. Tapi mereka juga pakai dalil. Dalilnya adalah mereka mengatakan bahwa la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu aliran yang pertama. Aliran yang kedua yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat, bisa dipandang, dijumpai. Kapan? Nanti gitu di akhirat. Ya, itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ada lagi aliran yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dirasakan, dijumpai dan dilihat baik di dunia maupun di akhirat bagi yang tahu ilmunya. Siapakah itu? Itulah ahlul haq. Ahlul haq itu apa? Itulah sufi muhaqqiqin. Hanya batasnya di situ yang disebut kemampuan untuk melihat di situ adalah ru'yatu sifatillah. Kemampuan mata kolbunya yang sudah diberi nur oleh Allah, dia bisa melihat tentang tajalli sifat-sifat Allah di dunia ini. Inilah orang-orang yang sudah kasyaf. Dan kita sebetulnya sudah sampai di situ. Tinggal bagaimana kita ini merasakan sampai pada akhirnya, loh, gitu. Sampai pada akhirnya, loh, tapi tak, Allah itu lebih dekat daripada urat yang ada di leher. Maka ketika dia melihat ciptaan-ciptaan Allah, yang dia lihat bukan fisiknya, bukan penampakan fisiknya, tetapi di situ ada nur ilahinya. Kalau sudah sampai di situ indah. Kalau sudah sampai di situ indah. Kagak ada yang jelek. Jelek itu hanya beda huruf dengan baik. Dalemannya itu nur gitu. Apa bedanya? Beda huruf saja. Jelek itu J, E, L, E, K. Sedangkan baik itu B, A, I, K. Semuanya ada nempel pada ciptaan ilahi. Kalau ini sudah tersibak, Masya Allah, itu yang dituangkan di dalam karya luar biasa dari maha guru kita, dari para mursyid kita. Apakah itu? Itulah yang ada di dalam tanbih itu. Kalau bahasa Sunda nih kira-kira apa ya? Tegeleh kanu salah gitu, nyaah kanu bener gitu. Orang benci kepada yang salah dan sayang kepada orang yang benar. Tidak apa ya? Tidak politik belah bambu gitu. Kalau belah bambu kan yang paling bawah diinjek, yang satu diangkat, yang satu dibaik-baikin, yang satu jelek-jelekin. Padahal baik dan jelek, bendanya itu-itu juga sih. Cuma cara pandang dan cara meletakkan huruf gitu. Kalau sudah sampai ke situ, waduh itu sangat luar biasa. Dan di situ kita mampu sampai kepada sifat ru'yatus sifat gitu ya. Ru'yatullah bis sifat. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Kolbu. Dan kolbunya sekali lagi, kolbunya adalah kolbu yang sudah disinari oleh nur dari zikir. Akan tetapi, gitu, di sini ada kalimat yang ini padat sekali kalimatnya. Wal qalbu musyabbahu bil hijarah bidalili qaulihi ta'ala. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah asyaddu qaswah. Ayat ini menginformasikan luar biasa. Pusat pandangan kita kepada ru'yatus sifat dan keagungan-keagungan tajaliatnya ilahi itu kan kolbu. Tetapi kata ayat ini ya Abah memberitahu kepada kita bahwa kolbu itu kan pusatnya, akan tetapi wal kolbu musyabbahu bil hijarah bidali qouli ta'ala. Sedangkan kondisi kolbu itu musyabbah bil hijarah. Musyabbah itu apa? Musyabbah itu diserupakan sama seperti batu. Sedangkan kolbu itu memiliki sifat-sifat seperti batu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada Allah menginformasikan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Ini kan ada kata sambung nih. Kata sambungnya kata summa. Beberapa kata sambung yang dipakai di dalam Al-Qur'an ada wau gitu, wa ada summa Bedanya kalau wa itu otomatis, tapi kalau summa itu stepping. Jadi ada sesuatu yang terjadi, tetapi terjadinya itu adalah secara bertahap. Kolbu manusia yang tadinya itu adalah suci, dia secara bertahap bisa mengeras,
bahkan bisa lebih keras daripada batu. Itu yang harus diwaspadai. Sementara kolbu tadi satu-satunya alat untuk merasakan kehadiran nur ilahi, sehingga dengan nur itu bisa merasakan kehadiran-kehadiran tajaliatnya, keagungan dari sifat Allah. Apa itu? Kolbu. Tetapi Al-Quran menginformasikan, ternyata kolbu itu bisa keras dan bahkan bisa lebih keras seperti batu. Kolbu seperti apa? Itu nanti akan kita temukan dalam bahasan-bahasan berikutnya. Hanya ini warning. Warning kepada kita bahwa jika kolbu itu bisa keras seperti batu, maka bagaimana kondisi keadaan batu? Batu yang keras itu tidak bisa dihantam. Kecuali dengan benda yang keras lagi, dengan palu yang lebih keras lagi, mungkin yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi daripada batu itu sendiri. Baru batu itu pecah. Dengan demikian, maka hati juga jika diumpamakan seperti batu, dia bisa keras seperti itu. Kalau batu saja bisa hancur dengan palu dan godam yang keras, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa menghancurkan kerasnya hati? Apa dengan palu juga? Misalnya, kita punya hati yang keras nih. Wah, udahlah kayak batu aja. Ambil palu, dihajarin ke sini. Ya modar gitu. Maksudnya bukan itu. Kita harus mencari apa yang bisa menghancurkan dan melunakkan hati yang keras seperti kerasnya batu dihancurkan oleh palu. Itulah pentingnya zikir. Maka hanya zikir yang bisa menghancurkan, meluluh lantakan, melunakkan, melelehkan hati yang keras, yang kerasnya bisa lebih keras daripada batu. Zikir apa itu? Itulah zikir jahar. Nah, kita kan di pasal 2 ini kita sedang menerangkan tentang zikir jahar. Dengan demikian, untuk memecahkan hati yang keras harus dengan zikir. Ya, zikir apa? Zikir jahar. Yang seperti apa zikir jaharnya? Satu, zikir jaharnya yang mengikuti SOP seperti yang sudah mursyid kita tuntunkan. Yang kedua, zikirnya yang lebih keras dan lebih keras daripada kerasnya palu. Nah, ini yang berikutnya, karena ayat berikutnya disebut pakama anal hajar layan kasiru ila bil quwa, seperti halnya batu tidak akan bisa terpecahkan kecuali dengan benda yang kuat lagi. Pakadzalika dzikru la yu'athir fi jami'i syatat qalba sahibi illa bil quwa. Maka demikian juga zikir tidak akan berbekas kepada hati kecuali dihantam kolbu itu dengan zikir yang keras. Apakah cukup hanya dihantam saja sekali dengan yang keras? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jin ayat 16, wa allawistaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Berarti ada syarat yang ketiga. Satu, dikirnya mengikuti SOP yang sudah diterangkan kemarin. Kedua, dikirnya adalah dikir yang harus lebih keras lagi. Yang berikutnya adalah istiqomah dalam arti terus menerus dan mudawamah. Begitu cara melunakkan hati. Dikirnya mengikuti SOP. Yang kedua, dikirnya harus lebih keras lagi. Yang ketiga, terus menerus dan istiqomah. Jadi istiqomah dan mudawamah. Baru nanti si kolbu ini akan terasa meleleh. Sedikit demi sedikit dihadirkan oleh Allah nur dari zikir itu dengan karomah pangrasa abah, insya Allah. Inilah sekira hikmah ilmiah pada sore ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan tentang bagaimana zikir keras itu dasarnya apa, karena ini sering kali dipertanyakan dan ada beberapa ikhwan yang juga di beberapa daerah katanya ditanya mana itu dalil dan dasar zikir keras. Kalau kita sudah tahu kenapa harus keras, ayatnya yang tadi, karena hati bisa lebih keras daripada batu. Hati bisa dihantam oleh palu, tapi batu bisa dihantam oleh palu, tapi hati tidak bisa dihantam oleh palu, hanya bisa dengan zikir yang keras, istiqomah dan mudawam. Semoga kita segalanya, selamanya, semuanya senantiasa dibimbing oleh karomah pangrasa abah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.